Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kholik Khairuman. Saya guru PAI. Interaksi saya di SDN Ciaro 2, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Saya sebagai mahasiswa PPG Batch 2 yang diselenggarakan oleh LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan nomor peserta mahasiswa 3204 6800 4066 yang insya Allah sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semuanya menjawab salam Bapak. Insyaallah kita semuanya syukur Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dahului dengan membacakan doa bersama-sama. Oke, semuanya dipimpin oleh saya. Oke, siap. Lalu sebelum belajar. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah pada hari ini semuanya diberikan kesehatan ya, diberikan kesempatan dalam kegiatan belajar mengajar, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak absen dulu ya, semuanya hadir. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Sebelum lanjut ke materi, Bapak mau nanya dulu pada kalian tentang ini pelajarannya menyambung usia balik ya, menyambung usia balik. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak mau nanya dulu, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan balik? Dewasa, apalagi? Cukup umur. Apa ada sebelah sini? Ada lagi? Dewasa, balik, cukup umur, ada lagi? Udah besar belum tentu, udah besar belum tentu balik. Ada ya kelas 1 besar, tapi masih belum tahu apa-apa, belum balik. Oke. Apakah kalian tahu dan apakah pernah mendengar tentang kewajiban sholat untuk siapa? Ya, yang pertama
umat Islam. Terus yang kedua, apakah adik kalian yang baru umur 10 tahun boleh wajib sholat? Tidak. Apakah bayi boleh sholat? Wajib sholat? Tidak. Nah, kita simpulkan. Jadi paling itu kedewasaan atau umur seseorang yang sudah masuk usia wajib beribadah, diantaranya sholat. Nah ini kalian kalau misalkan sudah memenuhi syarat sebagai anak yang sudah memasuki usia balik, berarti wajib sholat atau secara garis besarnya yang rukun Islam yang 5. Apa saja? Pertama, kalau kalian udah balik, maka yang 5 ini harus ditunaikan. Oke, kita fokus kepada materi ya. Kelihatan semuanya? Kelihatan? Sebelah sana kelihatan? Kelihatan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar mengenai menyambut usia balik. Nah, di sini ya. Materi pokoknya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, ini ada gambar ya, gambar. Kira-kira ini gambar apa? Orang dewasa atau anak-anak? Dewasa atau remaja ya. Yang sebelah sana ikhwan atau laki-laki, yang sebelah sana akhwat atau perempuan. Nah ini tanda-tanda balik menurut usia fikih. Ya, lihat dari sana ada bayi nangkaran ya. Kalau bahasa Indonesia nangkaran terlentang. Terus balita itu ya ada sedang ngoronan. Terus anak-anak. Nah ini anak-anak pakai baju biru ya, biru. Terus si anak-anak yang pakai celana merah itu mungkin kelas SD ya. Kalian mungkin. Terus yang tengah-tengah ada usia remaja, dia masuk antara anak-anak kakak aku, remaja kakak aku ya. SMP biasanya disebut anak-anak, gak udah gede, disebut bujang dan masih kecil. Jadi ini masa-masa pubertas, namanya pubertas, masa-masa peralihan atau masa-masa serba ingin segala dicoba. Nah, lalu yang anak-anak misalnya enggak itu usia apa ya? Usia dewasa, usia sudah bukan remaja lagi, sudah orang tua, tapi sudah budak kepadanya orang tua. Nah lanjut yang kedua terakhir itu sudah usia dewasa atau menuju lanjut usia. Yang terakhir kakek mengkung ya. Jadi itu siklusnya kaitannya dari mulai bayi sampai kakek. Nah kita lihat dulu. Dari mana awal usia balik itu? Kita lihat dulu di sini. Ini bayi, ya bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kakek-kakek. Usia balik itu masuknya dari sini. Ini bisa jadi kelas 6 SD atau kelas 5 SD. Cuma ini gambarnya warna celana abu ya, sehingga anak SMP. Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4 SD ya? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Itu pertanyaannya. Yang merasakan kan kalian, tapi sudah bisa terlihat oleh tanda-tandanya. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan
dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Kalau syariat agama yang tadi, yang rukun Islam secara besarnya, ketika kita memasuki usia wajib, maka harus melaksanakan atau menunaikan ibadah wajib, diantaranya sholat, haji, perlu kita ketahui yang namanya wajib apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan dosa. Contohnya Malaysia sudah memasuki usia wajib terus malas-malasan tidak sholat, atau misalkan ketika masuk bulan Ramadan puasa 6 kiloon, ya puasanya cuma setengah hari, apakah boleh? Tidak boleh, karena sudah masuk usia balik dan sudah termasuk wajib melaksanakan ibadah sholat atau puasa. Ya, lanjut. Nah, ini ada tanya. Secara bahasa, balik berarti sampai, sudah sampai ya. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim atau muslimah yang perempuannya. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah. Ya nanti bakal dipelajari di tingkat SMP. Main kali mani tempat bagi bulan mandi bukan. Hari mimpi basah apa? Kehujanan bukan. Kompor bukan. Ya nanti akan belajar lagi ketika kalian sudah memasuki benar-benar cukup sudah memasuki usia dewasa. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Kita tahu haid atau menstruasi. Ya, nanti bakal tahu lah kalau sudah besar, sudah dewasa. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Mandi wajib mandi 10 badan harus basah. Tahukah kalian nama yang air yang keluar waktu basah namanya adalah air mani atau sperma. Ya, sperma itu dalam istilah biologinya. Untuk laki-laki ya, yang pertama. Untuk perempuan yang tuanya haid atau menstruasi, dalam menstruasi bagi anak perempuan. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan. Di usia berapa kalian akan mengalaminya? Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, sekarang ya kelas 4. Mungkin bisa jadi kelas 5 nanti tahun depan, atau mungkin kelas 6 tahun depannya lagi 2 tahun depan. Untuk itu bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki ataupun perempuan dengan berdasar perhitungan kalender hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia akan masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Tanda-tanda balik adalah tanda biologi. Boleh dulu. Satu bagi laki-laki, dengan saya laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Nah ini untuk laki-laki ya, diantaranya ini ya untuk laki-laki ya.
yang sudah memasuki usia balik dewasa nih ototan ya kita pakai berkumis dan berkumis itu berarti dulu balik dulu biologi apalagi berjagung apalagi lagi suara gede. Yang kedua untuk perempuan menurut pandangan ilmu biologi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi perempuan itu ya tadi kan sudah atau menstruasi. Terus visi perempuan dan lainnya pinggulnya besar. Tahu kita? Bukan, besar kan? Nah, itu perempuan. Dan yang paling kelihatan kalau sudah balik, dadanya menonjol. Oke, ini kelompok A, dulu A, B, C, D. Tadi ada berapa? 4 kelompok. Oke, ini ada namanya. Kalian buat kesimpulan mengenai tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Nanti boleh disebutkan oleh perwakilan satu kelompoknya. Disebutkan oleh perwakilan kelompoknya. Contoh kelompok A. Pak, menurut kelompok A tanda balik bagi perempuan untuk itu misalkan 1, apabila 2, sedangkan menurut ilmu biologinya 1, Wisma 2, Wero misalkan ya dikasih waktu 2 menit untuk berdiskusi dulu. Sudah dulu? Iya. Supaya cepat pula. Jam 12 lebih 5 menit. Kelompok A sudah? Kelompok B sudah? Sini. Perwakilan. Oke, sini. Dulu kelompok A. Oke. Boleh dua. Boleh berdua. Kita dulu berdua. Simak. Oke. Kenal dulu. Saya kelompok A. Akan memaparkan bagi laki-laki dan perempuan. Menurut ini di mana? Berumur 15. Untuk perempuan berkumis. Perempuannya menurut biologisnya biologi laki-laki alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita semuanya terkhusus kalian diberikan pemahaman dan juga bisa diamalkan terutama mengenai ibadah ya. Teman harus biasakan sholat ya, laki-laki ke masjid, perempuan sama tepat waktu ya, terutama subuh harus bangun pagi. Oke? Kita tutup dengan mengucapkan